Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga salam dan salawat dicurahkan kepada Rasulullah. Karena oknum kedua inilah maka kita dapat berkumpul pada hari ini di cuaca yang sangat mendukung. Tadinya sedikit membakar, sekarang sudah mulai dingin, dan mudah-mudahan cuaca ini juga memberikan jalan yang baik bagi bangsa dan negara ini, khususnya Maluku Utara. Saya ini mau bicara banyak, tapi materinya sudah sama saja. 10 tahun saya berbicara pada saat ini juga, tapi materinya itu aja. Jadi secara umum tidak ada yang berubah, semua bagus. Satu yang tidak berubah, yaitu apa? Kemiskinan. Ini yang tidak berubah. Maka saya bersama rakyat, Ibu yang terhormat, Ibu Menteri, ini ada nama dagang kreatif ya. Saya mulai dengan rakyat tanpa ada biaya, tetapi istilahnya go green, penghijauan. Semua tanah adat, semua tanah sultan saya kembalikan kepada rakyat. Satu rumah tangga sekarang mendapat saya kasih 1,5 hektar dengan pohon 200 pohon. Dan sekarang sudah tumbuh itu pohon setinggi ini. Namanya di sini nama pohon samama, itu kelasnya hampir sama jati, cuma dia B, kelas A, kelas jati B. Sekarang sudah tinggi dan yang sudah ditanami 40.000 pohon, dan itu semua adalah milik rakyat, bukan saya. Maka Pak Menteri baru suruh ke sini, saya sama permaisuri main-main ke Pak Zulkifli. Dia bilang, Pak Sultan, itu pohon kalau sudah siap panen, satu pohon harga 1 juta. Sekarang mungkin 5 tahun, dia 5 tahun sudah bisa dipanen. Kalau 5 tahun kemudian mungkin dia akan jadi 2 juta. Nah, kalau kita ambil 1 juta saja, maka satu rumah tangga sekarang di Akelamukau akan memperoleh 200 juta. Bapak Indonesia 200 juta 5 tahun. Nah, inilah kesejahteraan yang saya berikan kepada rakyat. Insya Allah saya akan teruskan menanam pohon ini sampai ke seluruh wilayah Maluku Utara, dan seluruh tanah-tanah kesultanan dan adat saya kembalikan kepada rakyat, supaya rakyat hidup tidak terombang-ambing. Ini tanah siapa, nanti bilang tanah negara lah, tanah ini lah, tidak. Nah, itulah. Kedua adalah bahwa dengan lebih susahnya dunia ini, uang rupiah sama sekali sudah hampir tidak bisa memberi kemakmuran atau kesejahteraan kepada rakyat. Maka saya beserta teman-teman saya dari Malaysia datang ke sini untuk menghidupkan, menawarkan kepada rakyat saya dulu ya, sistem dinar dan dirham, emas dan perak. Saya belum tahu di bawah berapa banyak bawah itu dirham, saya belum tahu, karena belum diserahkan ke saya. Katanya sudah ada dan saya sudah teken kerjasama ini. Memang 10 tahun lalu saya sudah mulai di sini. Jadi ada yang ikut datang, Haji Umar Azman. Mana Haji Usman? Haji Umar ada. Coba mohon berdiri supaya rakyat saya kenal. Nah, ini. Kita mulai 10 tahun lalu. Ya, waktu dia datang lagi mau menghidupkan ini, dia kasih tunjuk saya punya dinar. Yang cetak pertama itu saya, bukan mereka, bukan di Eropa, di Arab, tidak. Ternate dinar itu. Dia simpan sampai sekarang itu dinar. Tapi sekarang dicetak lagi lebih bagus, lebih baru, dan berkualitas lebih tinggi. Dicetak di mana, di Kazakhstan. Karena pokoknya agak susah itu. Nah, jadi ini akan saya baca sebuah maklumat. Tetapi redaksinya ini dibikin di Malaysia. Ini kalau bahasanya agak kurang enak didengar ini, harap dapat diterima saja. Karena ini adalah kepastian saya akan nanti, bahwa mudah-mudahan zakat itu akan dibayar dengan dirham dan dinar. Dan itu hukumnya. Jadi kita selama ini bayar dengan kertas, tidak ada manfaatnya. Ya cuma nilai, oke, ya harus bayar 1 juta, you bayar 500. That is all. Tetapi kalau dinar, ini sudah ibadah. Karena ini perintah Allah di dalam Al-Quran. Yaitu bahwa nanti pada saatnya, semuanya sudah tidak berharga.
kecuali dinar dan dirham. So kenapa kita ragu-ragu? Tapi sekarang oleh karena di Indonesia belum mengakui alat bayar lain kecuali rupiah, sistem moneter kita, maka ini ya saudara simpan aja. Karena kalau dia naik, Andalah yang kaya, tidak ada orang kalau emas naik. Karena 1 dinar bernilai 2 juta rupiah. 1 dinar, satu dirham perak itu bernilai 67.000. Jadi mengikuti harga emas dan perak, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Disitulah nanti kita punya rakyat akan mengalami satu keadaan di mana mereka hidup aman, tentram, dan harta mereka terjamin tidak naik dan tidak turun. Jadi saya mau baca ini, yaitu ayat firman At-Taubah ayat 103. Terjemahannya adalah tariklah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya, dan berdoalah untuk mereka. Sungguh doamu mendatangkan ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Sejalan dengan pencetakan kembali dinar dirham Ternate atas nama Sultan yang akan digunakan sebagai alat membayar zakat dan untuk bermuamalah, maka dengan memohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ini saya Sultan Mudaffar Shah menitahkan kepada rakyat agar mulai tahun 1433 Hijriah, itu tahun ini, mulai membayar zakat ditunaikan sesuai dengan rukunnya dengan menggunakan dinar emas atau dirham perak. Sebagaimana kita pahami, 2 rukun zakat yang telah roboh, yang rusak ini kembali kita angkat. Zakat harus ditarik, dikumpulkan dan dibagikan kepada para khalifah, sultan dan amir atau yang ditunjuknya. Dan kedua, untuk zakat harus diwujudkan dalam bentuk nuqud, yaitu koin. Ini dirham dan dirham ini terlalu besar nilainya, jadi kalau menukar itu susah untuk pengembaliannya. Maka nanti akan dicetak dari tembaga ya Pak Usman, Pak Haji, dari tembaga ya. Oke, dari tembaga yang kita namakan fulus. Jadi itu bernilai 100, 200, 300. Itu nanti kalau sampai pada alat itu menjadi alat tukar. Demikianlah titah saya ini diberlakukan kepada khalayak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan dalam menegakkan tata aturan yang telah ditetapkannya dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Yang Mulia Sultan Ternate. Ya, sekali lagi atas nama seluruh rakyat Maldukira akan mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-77 kepada Yang Mulia Sultan Ternate.